Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Antara Kisah dan selamat berjumpa lagi bersama gua di sini Panji. Kali ini di episode kali ini gua kebagian sendiri lagi karena mungkin di episode yang sebelumnya itu udah ada dua rekan gua di sana yang bercerita tentang tentang camping ya kalau nggak salah. Nah, untuk yang video kali ini itu sebenarnya gue mau melanjutkan video sambungan yang waktu mungkin sebelum video yang terbaru. Nah, sebelumnya lagi itu ada video di mana rekaman kita itu hilang. Jadi video rekaman kita hilang secara tiba-tiba, entah kesalahan teknis atau apa juga kita tidak mau tidak mau terlalu menelusuri terlalu dalam, cuman ya mungkin itu adalah masalah teknis. Nah, di video ini adalah sambungan dari video yang waktu di cafe yang video kita hilang gitu. Sebenarnya bukan nyambung masalah cerita videonya, tapi yang gua alamin sama istri gua alamin, yang dimana kalau gue ngalamin sebelum video itu dimulai, shoot itu dimulai, itu gue ngerasa seperti dada tuh seperti dipukul gitu guys, dada seperti dipukul. Nah, setelah gue pindah tempat itu sedikit berkurang ya. Setelah gue pindah tempat sama kakak Devi, gue pindah tempat itu sedikit berkurang. Nah, kemudian sebelum berinteraksi sama salah satu sosok yang ada di sana itu, istri gue ngerasain apa yang gue rasain, cuman skala yang dirasain istri gue itu lebih besar. Jadi skala pukulannya itu lebih besar dari apa yang gue rasain. Kalau gue cuman mungkin duk, nah gitu guys. Kalau gue begitu ya rasanya kayak dipukul, kayak dada lo ditepok gini nih, buk gitu. Tapi nggak terlalu keras. Kalau ke gue rasanya begitu, cuman nggak enak. Jadi rasanya tuh tiba-tiba nggak enak gitu. Nah, kalau di istri gue ini rada kenceng kan. Jadi kalau gue cuman sekali, kalau ke istri gue itu rasanya seperti dipukul, jadi seperti ditonjok gitu dada, puk gitu. Jadi intensitas tekannya itu lebih berat gitu. Nah, ini gue mau coba ngebahas di sini. Barangkali lo di sana atau kalian di luaran sana pernah ada yang mengalami, tapi secara tidak sadar gitu kan. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Terus apa sih artinya gitu, terus kenapa kok bisa begitu, terus cara kita mengurangi efeknya ini seperti apa. Nah, ini bakal gue bahas di sini. Tapi sebelum gue bahas lebih dalam lagi, gue akan selalu terus ngingetin kalian untuk selalu tekan tombol subscribe-nya, like, share, dan komen, karena ini video kita channel Antara Kisah ini OTW 1000 subscriber ya guys ya, walaupun belum banyak, tapi ya buat gue bersama rekannya adalah suatu pencapaian yang luar biasa gitu. Jadi gue minta bantuan dari kalian di luar sana terus buat di subscribe channelnya Antara Kisah, karena nanti kita pasti akan ada gebrakan-gebrakan lagi yang mungkin insya Allah bisa berinovasi dan bisa menghibur kalian secara lebih lagi nantinya. Makanya gue minta bantuan di subscribe, di like, di share, dan di komen. Kalau kalian punya kritik serta saran, kalian kirim di kolom komentar. Nah, balik lagi ke tema yang mau gue bahas, itu kenapa bisa terjadi seperti, gue bingung ya bahasanya tuh apa gitu. Gue belum nemu bahasa yang tepat. Kalau bahasa gue sama bini gue tuh karena saya seperti dok gitu, jadi bahasanya seperti ngejedak gitu. Cuman kalau bahasa Indonesianya gue bingung nih, bahasa Indonesia itu apa gitu ya. Seperti dipukul aja, mungkin gampangnya seperti dipukul gitu. Seperti ditepuk tapi sedikit keras deh gitu. Nah, itu rasanya itu dari gue dulu ya, nih yang gue rasain ya. Waktu itu posisinya gue duduk di tengah-tengah antara istri gue sama kakak Rifki. Nah, saat di tengah-tengah itu gue lagi tawasul nih guys, gue lagi kirim arwah, lagi kirim tawasul buat, biasalah ya kalau sebelum acara mau itu gue dalam hati
biasa selalu ngucap kirim tawasul buat ke Syekh Abdul Qadir Jailani biasanya, ke Nabi Muhammad dulu, biasanya ke Nabi Muhammad serta keluarganya, para sahabatnya, kemudian ke Syekh Abdul Qadir Jailani itu udah pasti, kemudian ke para leluhur gua, leluhur istri gua, leluhur kami tim Antara Kisah ini, kemudian gua kirim buat doa buat guru-guru gua gitu kan, guru-guru gua, baik guru spiritual gua maupun guru gua di pesantren gitu ya, yang udah wafat. Biasa gue kirim doa dulu dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya ya doa yang gue kirimin ke beliau-beliau ini balik gitu ke gue. Jadi doa-doa yang baik-baik mudah-mudahan bisa balik lagi ke gue, itu aja ya tujuannya. Jadi supaya mudah-mudahan acara gue ini lancar gitu, tidak ada halangan. Saat udah selesai gue kirim tawasul ke Nabi Muhammad sama Syekh Abdul Qadir Jailani, mau lanjut kirim tawasul buat guru-guru, itu gue juga kaget. Jadi dada gue tuh seperti seperti dipukul guys. Memang tidak terlalu keras, buk gitu. Ini kayak ditepuk pakai jari nih, dak dada lu gitu. Lu kalau mau ngerasain, lu coba tangan lu kepel 4 begini posisinya, lu tekan ke dada lu gini, gitu pukulin gitu. Nah itu rasanya seperti itu. Nah, rasanya seperti itu. Yang efeknya itu begitu gitu. Itu efeknya adalah lemes. Jadi tangan gue nih yang tadinya bertenaga gitu kan, buat persiapan buat konten, tiba-tiba lemes. Jadi tangan gue kiri dan kanan ini tiba-tiba lemes. Udah nyambung ke kaki guys, kaki itu lemes gitu. Nah ini yang nggak enak tuh rasanya di situ. Kenapa gue kesel kalau merasakan seperti itu lemas secara tiba-tiba. Jadi lemas. Akhirnya gue baca bacaan yang secara gue bisa, yang baca bacaan yang gue punya, memang langsung ditambah gue tukar tempat. Begitu tukar tempat itu emang langsung hilang lemesnya. Jadi alhamdulillahnya tubuh gue setelah ngerasa kejedak itu ya, itu pindah tempat duduk sama kakak Rifki, itu stamina langsung balik lagi guys, seperti normal lagi. Cuman itu tadi tinggal perasaan gak enaknya nih, perasaan gak enaknya itu masih tersisa gitu. Jadi perasaan gak enaknya masih tersisa. Nah kenapa bisa seperti itu? Nah kalau di dunia spiritual ini itu biasanya ada orang yang kontak batin ke kita guys. Kalau di ilmu hikmahnya itu adalah gini, karena Antara Kisah ini kan berhubungan sama spiritual. Spiritual ini kan larinya menjurus ke hikmah, tapi bukan hikmah kayak ke kebal apa segala macam, bukan ya. Lebih ke hikmah, kebatinan gitu kan. Karena kita berhubungan dengan kebatinan. Nah, jadi ada orang di luar sana yang entah itu ngirim aura positif atau negatif, gue juga nggak begitu fokus ke sana. Cuman ngirimnya mereka lewat batin juga. Jadi orang yang ngirim ini juga pernah atau sedang atau mungkin sedang belajar hikmah gitu. Cuman caranya salah gitu. Jadi dia yang di sana ini biasa sih bukan belajar ya. Kalau sudah bisa ngirim seperti itu pemain lah ibaratnya gitu ya, bahasa kasarnya mah pemain. Tapi pemain yang dimana tahu gue lagi sedang melakukan mau jadwalnya bikin konten, ya sedikit dibuyarkan lah gitu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena waktu dulu itu, waktu almarhum pamannya istri gue masih hidup itu istri gue sekitar mungkin setelah istri gue 2 tahun berkenalan dengan dunia spiritual, walaupun bukan kemauan dia ya, itu pamannya istri gue ini kan ahli hikmah. Jadi bermain dengan kebatinan tuh guys. Jadi bergelut dengan ilmu kebatinan. Nah yang dimana pas malam-malam itu paman gue ini ngetes istri gue, ngetes, dikirim seperti itu rasanya, dipukul si dada tuh. Posisinya paman istri gue ada di Bogor, luar kota ya, jauh sama Cimahi. Istri gue gelisah tuh rasanya, terus dada juga jadi langsung berdebar. Nggak lama nelpon lah, paman istri gue ini nelpon, nanya, gimana Pit,
eh, kerasa nggak gitu? Iya kerasa mang. Gimana rasanya? Rasanya nggak enak. Jantung berdebar, terus gelisah. Itu nggak karuan lah rasanya gitu, kata istri gue. Langsung pamannya istri gue ngasih tahu, dah itu ibaratnya gini, paman ngasih tahu ke kamu kalau suatu saat nanti kamu merasakan hal yang sama kayak barusan tadi paman kirim, itu berarti ada orang jahil yang sedang ngerjain kamu gitu. Itu namanya kebatinan fit gitu. Jadi karena paman istri gue ini ahli hikmah, ahli kebatinan, akhirnya dibilang, oh ternyata ketika ada orang yang bermain hikmah juga, cuman lebih ke arah jahil ke kita gitu kan, iseng, seperti itu rasanya gitu. Jadi kamu jangan kaget gitu. Jadi memang udah hampir 15 tahun yang lalu itu pamannya istri gue ini udah mengajarkan gitu. Nah gue waktu itu gue jarang ngerasain kayak gitu, nggak pernah, hampir nggak pernah gitu kan. Setelah semenjak di Jawa aja gue intens bisa merasakan apa namanya, apa yang dirasakan istri gue juga bisa merasakan gitu akhirnya. Nah gitu, nah singkat cerita gue baca-baca akhirnya berkurang lah dari gue. Nah yang istri gue ini, karena istri gue sebagai mediator juga di antara kisah gitu kan, jadi otomatis yang bisa berkomunikasi, yang bisa narik makhluk halus masuk ke dalam tubuhnya terus berkomunikasi itu kan di istri gue kan. Jadi ketika istri gue ditembak kebatinan dari jarak jauh seperti itu, otomatis tenaga dia langsung terkuras habis guys gitu. Rasanya sama, tapi kalau gue mah intensitasnya kecil ya. Nah kalau istri gue ini intensitasnya besar loh guys. Jadi seperti ditonjok, kalau dia rasanya seperti ditonjok. Makanya kalau waktu itu ada videonya, karena kehapus ya, pas mau masuk satu sosok pertama itu istri gue megangin dada gini. Gue udah tahu, nah, kan gue ngeliat oh kenapa nih megangin dada, oh jangan-jangan kayak apa yang gue rasain barusan gitu. Ternyata setelah selesai kita bikin video, gue tanya, kenapa tadi? Iya tadi rasanya seperti dijedah, cuman lebih kencang gitu, kayak ditonjok sih. Nah ini dengan kata-kata ditonjok ini berarti kan udah keras. Karena kalau cuma coba-coba itu nggak akan sampai seperti ditonjok guys rasanya. Paling cuman tuk gitu aja, nyentil sedikit. Oh ini ngetes gitu, ngetes nih orang kerasa nggak gitu. Tapi kalau sudah mukul, rasanya seperti dipukul, itu sudah berarti sudah apa namanya, istilahnya sudah naruh genderang perang gitu guys. Jadi ibaratnya ngapain sih lo sini lo, gue nantang. Nah udah seperti itu guys. Jadi udah ada ya, gue tangkap nih udah ada bahasa gue nantang nih. Nah gitu. Cuman yang gue heran kenapa ke istri gue gitu kan, gue ada di situ gitu. Ya entah mungkin karena istri gue lebih peka dari gue atau gimana, gue juga nggak begitu paham ya. Cuman efeknya harusnya gue bisa datang ke 3 tempat waktu itu. Ternyata kan akhirnya kita jadi cuma ke 1 tempat ya, karena tenaga istri gue, tenaga kakak Rifki, tenaganya adik gue itu semua terkuras habis. Karena kita kan satu frame ya, kita barengan, jadi otomatis ngerembet tuh rasanya. Jadi itu efek itu kena gue berempat. Kenapa berempat? Karena kan gue berempat ini 1 frame. Jadi gue 1 frame sama adik gue sama kakak Rifki. Jadi otomatis kalau salah satu merasakan hawa nggak enak, ini pasti nular ke semuanya guys. Nah begitu. Jadi ya sebenarnya sangat disayangkan ada kejadian seperti itu gitu. Nah mungkin kalau kalian di luaran sana pernah merasakan hal seperti itu tanpa kalian sadari gitu, berarti secara nggak langsung itu kemungkinan besar ya sama yang tadi gue ceritakan ya. Jadi ada orang apa namanya, ngontak batin. Kalian itu bahasanya ngontak batin ya, karena kan itu pakai kebatinan. Jadi itu bukan kontak fisik tapi lebih ke batin gitu. Entah orang itu terlalu benci sama kalian, entah orang itu terlalu suka sama kalian, itu rasanya nggak beda jauh. Cuman kalau intensitasnya seperti yang istri gue rasain, besar, kencang seperti dipukul, itu berarti lebih ke arah tidak suka gitu. Jadi bisa dibedakan ya kan. Kalau cuma coba-coba kan nggak mungkin nonjok dong gitu. Kalau nonjok berarti kan udah ngajak ribut gitu. Itu ya, mungkin di luar sana kalian pasti pernah merasakan hal seperti ini tapi secara tidak langsung gitu kan, secara tidak langsung, atau mungkin kalian sendiri tidak sadar gitu. Nah jika kalian merasakan hal yang seperti tadi gue bilang, tiba-tiba lagi tenang-tenang nih kan, lagi tenang, lagi ngopi, lagi nyantai ngobrol sama temen, tiba-tiba dada kalian seperti dipukul buk gitu, apalagi intensitasnya kencang, nah itu berarti
ada seseorang di luar sana ya yang sedang ngontak batin kalian gitu. Jadi lewat batin. Tapi biasanya ini dirasakan sama orang-orang yang sudah pernah masuk ke dunia spiritual atau dunia hikmah biasanya gitu. Kalau di luar itu gue kurang paham ya, maksudnya gue takut salah ngomong. Mungkin itu kan kalau di luar sana ada istilahnya beda lagi, cuman kalau yang gue rasain itu yaitu kontak batin gitu. Karena gini, dibilang dibilang tidak percaya ya ada gitu, gue merasakan sendiri gitu. Dibilang percaya juga kan tidak terlihat gitu kan. Tapi ya balik lagi, kenapa gue bisa bilang kalau gue percaya, karena intensitasnya tuh seperti pukulan gitu. Kalau ke istriku itu dimanapun kalau sudah ada kontak seperti pemukulan, itu berarti sudah mengarah kebencian guys gitu. Nggak mungkin. Kalau sayang tuh nggak mungkin, kalau sayang nggak mungkin sampai mukul, itu nggak mungkin walaupun kontak batin gitu. Jadi sudah ke arah ya secara, kalau bahasa ini mah udah kontak fisik secara keras gitu, cuman ini mah secara halusnya gitu, lewat kontak batin gitu. Nah itu tadi sebenarnya bisa aja gue masukin sosok yang ada di sana secara acak gitu kan, karena waktu itu di posisi kafe itu banyak sosok gitu kan, banyak sosok yang ingin berinteraksi. Bisa aja gue acak salah satu, masukin gitu kan. Begitu kejadian gue tarik paksa, gue masukin lewat mediator istri gue tanya siapa pengirimnya, bisa saja. Tapi kenapa gue nggak melakukan itu? Karena pertama gini, kalau gue melakukan itu gini ya, maksudnya biasanya kan makhluk-makhluk halus itu kadang ada beberapa yang memiliki sifat bohong gitu kan. Jadi takutnya jadinya malah gue seudon terus jadi merembet kemana-mana gitu, yang mungkin pelakunya bukan dia sebenarnya, tapi karena gue salah masukin sosok yang tidak bisa gue percaya, akhirnya gue kemakan omongannya, akhirnya bentrok lah gue sama orang itu. Nah gitu, makanya kemarin gue coba sama istri gue, yaudah deh biarin aja gitu kan, maksudnya ya mudah-mudahan orangnya sadar gitu aja. Karena kalau Kakak Ripi udah maksa, maksudnya coba masukin aja nih sosok salah satu di sini gitu kan, kita tanya siapa sih orangnya, dari mana. Nah bukannya nggak mau gitu, tapi takut salah gitu. Gue takut salahnya apa ya, takut salah ketika si makhluk halus menyebutin ini kiriman dari si ini, dari kota ini, inisialnya ini, namanya ini. Iya kalau benar, kalau enggak, itu kan jadinya gue suudon, fitnah gitu kan. Karena fitnah itu kan berbahaya gitu kan, bisa lebih kejam dari pembunuhan gitu. Makanya gue nggak melakukan itu. Gue lebih sama istri gue, gimana ya udahlah nggak apa-apa, udah pulang aja gitu. Jadi akhirnya setelah itu ditambah videonya hilang gitu kan, sebenarnya bisa ada beberapa makhluk sana yang ingin memberitahu, cuman kan itu tadi ya, gue tidak mengiyakan. Akhirnya gue sama rekan-rekan rembugan ya, diskusi gimana nih, mau lanjut atau balik. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang gitu. Makanya kemarin beberapa hari ke belakang kita tidak ada video, karena kita menenangkan efek yang kemarin itu. Karena biar tenang dulu lah. Jadi kita kemarin nggak ada video sama sekali kita upload. Itu bukan apa-apa, tapi kita lebih ke kita netral dulu deh gitu. Kita tidak mau ada peperangan di sini, kita tidak mau ada keributan di sini. Karena kan didirikannya channel Antara Kisah ini adalah untuk edukasi plus hiburan gitu kan, bukan menjadi perselisihan atau permusuhan di dalamnya gitu. Makanya kemarin mau bikin video nggak, gue bilang enggak, libur aja dulu. Bikin video enggak, kita libur aja dulu. Tadi gue udah nanya bikin video enggak, gue bilang udah libur aja dulu. Akhirnya ya tuh mereka kemarin berdua, ya besok lu mau bikin video, lu aja bikin berdua sama Kakak Ripki gitu kan. Akhirnya mereka berdua bikin video gitu. Nah sekarang gue baru baru berani mengutarakan itu. Jadi begitu ya, tadi kemarin itu kita sempat merasakan seperti dipukul.
tapi melalui kontak batin. Nah, kalau kalian ada yang merasakan seperti itu, kalian bisa baca kalau yang gue baca ya, gue bacanya a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, sambil gue pegang dada gue gitu, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq 3 kali, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, sampai rada tenangan gitu, karena kan jantung tiba-tiba berdebar guys, berdebar gitu kan. Biasanya kalau setelah dibacain itu udah langsung tenang lagi gitu. Begitu istri gue juga sama, istri gue baca yang biasa dibaca ya, biasa sambil pegang dadanya sambil diusap, ya alhamdulillah berkurang gitu. Walaupun di rumah biasanya kalau istri gue harus dioles sama minyak bidara lagi guys gitu, karena intensitas ke dianya itu lebih besar daripada ke gue gitu. Gitu guys, jadi mungkin segitu aja informasi yang bisa gue sampaikan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kalau kalian pernah mengalami seperti apa yang gue tidak rasakan, itu tadi penjelasannya udah gue jelaskan, dan mengapa bisa terjadi, itu namanya adalah kontak batin, dan biasa dilakukan oleh orang yang sedang berjalan di spiritual kayak gue nih. Gue kan antara kisah ini kan berhubungan dengan spiritual ya, spiritual, dan yang mengirimnya ini biasanya juga sama, berkecimpung di spiritual atau di hikmah gitu. Cuman kalau sudah jahil, itu berarti arah spiritualnya atau arah hikmahnya bisa gue katakan hikmah hitam gitu, atau spiritual hitam gitu, karena ya karena udah menyerang personal sih, makanya gue katakan hitam. Kalau dia berdiri di atas putih, nggak akan jahil kemana-mana. Makanya gue katakan di sini adalah ilmu yang dia pakai adalah kebatinan, ilmu hitam gitu. Dan kita harus ngapain ya? Kita nggak usah melawan ya gitu. Ada Allah, kita cukup bentengi, kita berdoa sama Allah, baca bacaan sebisa kita bisa, minta perlindungan sama Allah supaya dijauhkan dari makhluk-makhluk seperti mereka ini gitu. Harus ngelawan nggak? Tergantung ya. Kalau misalnya sudah sampai kelewatan, sampai berhari-hari, sampai pagi misalnya tidak berhenti, itu ya namanya manusia ya, ya kita lawan gitu. Tapi kalau masih bisa dihandle, ya sudah, kita diam aja lah gitu. Kita berdoa aja sama Allah ya, hitung-hitung dosa kita dikurangin ya guys gitu. Nah itu tadi, itu namanya kontak kebatinan. Gue nggak tahu bahasa ngejedak itu apa, gue nggak ngerti, susah apa ngungkapinnya gitu. Pokoknya itu adalah kontak batin dari orang-orang yang sama berkecimpung di dunia spiritual atau di ilmu hikmah gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang gue sampaikan ini bermanfaat. Kalau kalian ada yang sedang mengalami atau suatu saat mengalami, kalian sudah tahu apa yang harus kalian baca. Tadi udah gue sampaikan apa yang harus kalian lakukan ketika diserang seperti itu. Ya saran gue, ya kita bertahan dulu aja, minta perlindungan sama Allah gitu. Mungkin segitu aja. Kalau ada salah-salah kata dari gue minta maaf. Gue perwakilan tim Antara Kisah juga. Kalau ada salah-salah kata dari kami tim Antara Kisah, gue minta maaf, karena kita di sini hanya manusia biasa. Jangan lupa tetap tekan tombol subscribe, like, share, serta komen. Kalau kalian ada kritik, saran, atau apapun itu, silahkan masukkan ke kolom komen. Mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.